Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para mahasiswa semua yang pada pagi hari ini diberikan satu kenikmatan, sehingga atas kenikmatan dari Allah tersebut kita bisa bermuajahah, bisa bertemu untuk kali pertama ya di pertemuan perdana kita. Semuanya dipertemukan dengan niat yang satu, yakni niat untuk mengikuti ataupun mendalami lebih dalam terkait dengan satu bidang keilmuan yang akan membersamai kita semua selama melaksanakan ataupun menjalani proses studi di program magister ini. Bidang ini merupakan satu bidang yang saya maknai sebagai bidang kunci, karena bidang ini sesungguhnya tidak sekedar hanya knowledge belaka, tetapi juga mengandung dimensi skill. Banyak yang dia tidak beres dalam tanda petik menyelesaikan tugas hariannya sebagai mahasiswa, sehingga mendekati limited time di puncak dia harus membuat sebuah karya monumental yang namanya sebuah tulisan ilmiah. Itu gugur, dalam tanda petik gugur bukan syahid secara husnul khotimah, tidak, tetapi gugur dalam artian tidak menghasilkan satu produk tulisan yang berkualitas, sehingga cukup menggelikan pada saat antum nanti menyandang gelar magister, tetapi karya ilmiahnya itu justru menjadi bahan dalam tanda petik, bahan kritikan atas ketidakberesan barangkali terkait dengan yang namanya metodologi ilmiah. Ini sebuah karunia ilahiyah menurut saya yang memang kita harus mensyukuri dengan melafalkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ini tidak ada yang paling pintar di antara kita, dan saya juga tidak akan memposisikan itu. Maka saya mohon izin, kebetulan saya yang diberikan amanah untuk mendampingi ya antum semua nanti untuk sama-sama belajar menyelami terkait dengan dunia riset. Ya, kalau kita berbicara metodologi, berarti kita akan berbicara ilmu yang mengkaji, menelaah tentang metode di dalam penelitian. Nah, nanti dalam 14 kali pertemuan secara luring sesuai dengan regulasi kebijakan pimpinan, kita akan menyelami bersama-sama. Yang selanjutnya tentunya ada istilah di kita ini, di biasa di Indonesia itu ada istilah begini, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Ya tak kenal ya harus ta'aruf kan begitu. Maka izinkan, mungkin dari sisi nama sudah pada tahu, sejak dari penjadwalan saya mengambil konsentrasi untuk jenjang di PhD-nya, jenjang doktoral saya itu ada di bidang penelitian dan evaluasi pendidikan. Saya punya hobi riset sejak kecil, sehingga setiap kali kita memunculkan sebuah tulisan ataupun berbicara dalam kamus hidup saya itu dalam tanda petik, tidak secara total keseluruhan, tentunya harus pakai filosofi Jawa yang manpapan, itu selalu berbasis kepada data. Di instansi kerja, kalau kita juga menyampaikan berbasis pada data, maka akan sulit terbantahkan. Kenapa? Walaupun kebenaran ilmiah itu sifatnya tidak absolut, ya, namun agak sulit sekali kalau nanti ada orang-orang jahil yang biasa tukang-tukang pelintir, sehingga berprofesi pada profesi-profesi yang halalnya diragukan. Nah, ini hanya bisa dihadapi dengan sebuah sajian-sajian data yang meyakinkan. Biasanya seringkali terus kemudian mati kutu. Di samping itu juga saya pernah ada di dalam ranah praktis, selain di perguruan tinggi, saya juga menjadi salah satu anggota dari Badan Akreditasi Nasional yang seringkali memberi sebuah assessment, menilai tentang eksistensi dari sebuah institusi ataupun lembaga pendidikan formal, baik sekolah ataupun madrasah. Semua yang kita lakukan itu berhubungan dengan persoalan terkait dengan pengukuran. Nah, kalau nanti kita berbicara pengukuran, pasti akan bertanya, metodologinya seperti apa? Ini yang akan menjadi satu bentuk pertanggungjawaban secara ilmiah tentunya. Jangan sampai nanti kita menjustifikasi, ya, memberikan satu penilaian terhadap sesuatu tetapi tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Inilah yang saya temukan bahwa profesi di dunia pendidikan itu
sebuah warisatun anbiya, yang dia memiliki satu tugas utama mulia, bisa menghantarkan. Baik, saya mohon izin, saya pertama kali akan melakukan sebuah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini kita maksudkan untuk mengetahui, mencari tahu terlebih dahulu mappingnya. Saya pengen tahu dan menggali lebih dalam kemampuan antum semua terkait dengan dunia metodologi penelitian, yang nanti memang muara kita itu akan berorientasi pada memahami tentang metode-metode ilmiah yang akan kita gunakan di dalam riset kita untuk menyelesaikan tugas akhir, wabil khusus tesis yang nanti akan antum kerjakan. Khususnya draft proposalnya itu bisa selesai pada mata kuliah ini. Sehingga keluar mata kuliah ini targetnya adalah ujian proposal. Oke, mohon izin saya share screen. Silahkan antum semua mengerjakan terlebih dahulu asesmen diagnostik yang tertera pada link ini. Kemudian nanti dijawab sejauh yang antum ketahui. Ini orientasinya tidak untuk mencari benar salah, tetapi ingin mengetahui kedalaman dari yang sudah antum pahami terkait dengan dunia penelitian. Selamat mengerjakan, kita beri kesenyapan dulu. Nanti setelah mengerjakan, kita akan sambung lagi untuk sampai kepada kontrak kuliah kita. Kalau saya membaca hasil ini yang sudah diisi oleh antum semua, ini nampaknya suasana batinnya ini ada yang penasaran ini ya. Kemudian ada yang merasa tertantang, bagus juga. Kemudian yang lain juga mengatakan menyenangkan. Terima kasih. Nah, kalau dilihat dari yang sudah menjawab, butir 1 sampai dengan terakhir, saya optimis bahwa kelas ini nanti akan cepat menyelesaikan tugas-tugas. Karena secara konsep dasar, antum semua nampaknya sudah memahami, walaupun ada hal-hal yang nanti perlu saya luruskan. Berangkat dari sebuah problematika tentunya kan, bahwa permasalahan ini apakah harus diselesaikan? Tidak harus, masalah itu tidak harus diselesaikan. Tetapi masalah yang menarik itu tentunya adalah yang mengandung dimensi kesenjangan. Adanya kesenjangan antara dasain dengan dasolen. Kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Itu problematika. Nah, nanti yang harus kita lakukan adalah bagaimana persoalan itu bisa kita tarik ke menjadi sesuatu yang menarik untuk dilakukan pengkajian lebih mendalam. Dengan pendekatan apakah mau kualitatif atau mau kuantitatif, atau mix. Nah, ini beberapa hal ini yang perlu memang saya ketahui. Kesimpulan saya, antum sudah memiliki basic. Maka mohon izin, ini saya akan sampaikan kaitannya dengan perkuliahan kita. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah rumpun analisis yang bobotnya 3 SKS, diajarkan untuk level jenjang di S2, program magister. Ya, nanti insya Allah kita akan membersamai saudara, ya, antum semua itu dalam kurun waktu 14 kali tatap muka, bisa dikemas secara luring maupun bisa dikemas secara daring. Nah, mata kuliah ini nanti akan berbicara tentang satu ilmu yang mempelajari tentang metode dalam kegiatan riset, dalam kegiatan penelitian. Maka nanti situasinya akan saya kondisikan. Antum semua sudah harus memiliki yang namanya pilihan. Saya rasa kalau konteksnya pilihan untuk penyelesaian tugas akhir, ya, kalau kebijakan di pasca, di prodi, itu adalah menyusun ya karya ilmiah. Di buku pedoman penulisan tesis juga ada pilihan. Karya ilmiahnya basisnya riset atau basisnya paper. Jadi itu juga pilihan. Yang keduanya nanti akan diujikan. Nah, karena nanti kita wajibkan antum itu memiliki pemilihan peminatan sejak dari awal, maka saya nanti akan melihat ya aspek kecenderungan minat dari masing-masing ini akan mengarah kemana. Ada 3 penawaran yang diberikan di prodi kita. Arah riset basisnya kuantitatif, kualitatif, atau yang ketiga yang basisnya mix. Nah, ini kaitannya dengan nanti keberfungsian pada saat nanti di lapangan. Maka antum harus menetapkan sejak dari awal ini kecenderungannya mau kemana. Kenapa demikian? Karena nanti di pokok bahasan kita, nanti antum akan kita giring supaya antum itu membangun roadmap riset individu. Maka nanti produk awal di mata kuliah kita ini adalah mencoba untuk menata roadmap terlebih dahulu dengan menyusun mini riset ya, berbasis kepada pemahaman awal yang nanti dari pemahaman awal itu akan kita berikan treatment, berikan masukan-masukan begitu di dalam proses perkuliahan kita langsung yang basisnya individu. Jadi tidak ada nanti yang sifatnya basis kelompok, enggak ada. Maka nanti pendekatan perkuliahan kita itu lebih tepat kita lakukan dengan cara FGD, Focus Group Discussion, dengan topik masing-masing ya.
Nanti setelah selesai pasca UTS itu kita akan fokus menuliskan poin-poin untuk proposal. Jadi saudara, target kita nanti dalam mata kuliah ini adalah ada laporan mini riset yang merupakan roadmap riset individu yang nanti akan antum kutip di dalam proposal. Maka mini risetnya itu menjadi miniatur riset awal yang nanti akan saudara kutip pada saat menyusun latar belakang. Bisa dipahami ya? Terus kemudian kalau nanti sudah terwujud untuk 6 kali pertemuan, laporannya itu sudah real ada, maka antum bisa men-save laporan itu dan nanti akan saya konversi menjadi nilai ujian tengah semester. Maka tidak ada ujian teori, tetapi semuanya adalah by praktik. Karena ini mata kuliah yang sifatnya skill dan penuh dengan analitik, sudah jadi ke arah terapan. Saya pengennya orientasinya adalah produk. Kami sudah menyusun di RPS kaitannya dengan CPMK. Nah, strategi kita karena nanti FGD juga bisa melakukan peer review antar mahasiswa satu dengan yang lain untuk bisa saling memberi masukan, perbaikan. Sehingga nanti masing-masing akan kita jadwalkan untuk mempresentasikan. Apalagi kalau jumlahnya 10, maka punya peluang per individu nanti untuk bisa presentasi bisa lebih dari 2 kali. Ya, insya Allah. Kalau 1 kali kita ketemuan itu 2,5 jam, dalam 2 jam 30 menit itu dimungkinkan nanti akan bisa 3-5 mahasiswa baru sekali pertemuan. Jadi tidak lama waktunya karena kaitannya dengan jumlah yang juga terbatas kepada 10. Sehingga nanti akan kita arahkan untuk lebih cenderung ke presentasi mulai dari hal yang terkecil, misalkan Mas Tri misalnya gini, atau Mas Fikri, coba presentasikan kaitannya dengan rancangan judul. Nah, nanti kita review, sama-sama melakukan review. Minatnya mau kemana, Mas Tri? Misalkan ke kuantitatif. Oh, ternyata ada kriteria-kriteria judul di kuantitatif yang seperti ini. Jadi langsung learning by doing, bisa dipahami ya. Jadi langsung seketika, oh ternyata saya pengennya begini. Nah, nanti kita langsung fasilitasi, kita beri pendampingan. Konsep teorinya begini, maka perlu disempurnakan menjadi seperti ini. Misalkan seperti itu. Terus nanti masuk lagi. Terus berikutnya setelah judul, nulis lagi kaitannya dengan latar belakang. Di latar belakang harus ada unsur ini semuanya. Misalkan, ini terpenuhi enggak? Ada berapa paragraf. Kemudian harus membangun pola. Pola menyusun sebuah latar belakang itu adalah yang terbaik. Ada 2 pilihannya, piramida utuh atau piramida terbalik. Berangkat dari redaksi berpikir yang khusus menuju ke yang kompleks. Prinsipnya nanti bisa berbentuk pola piramida, bisa berbentuk pola corong. Ya, ada beberapa teori yang mengatakan seperti itu. Itu ya, dan itu langsung melekat. Jadi nanti memahami desain penyusunan proposal itu harus berangkat dari memahami tentang roadmap riset atau mini riset yang nanti akan dibangun oleh masing-masing individu. Termasuk sampai kepada tata penulisan. Saya rasa dulu waktu di S1 sudah pernah diajarkan tentang bahasa Indonesia, juga keterampilan menulis ilmiah juga pernah diajarkan. Maka nanti di level S2 ini kita di Metopen tidak berbicara teoritisnya, tapi langsung berbicara kepada terapan aplikatifnya. Ya, jadi nanti langsung action. Nah, harus dibiasakan kalau nanti rutin menulis minimal dalam 1 hari itu bisa menulis 2 paragraf ataupun 2 lembar. Ya, itu insya Allah tugas-tugas di Metopen sekaligus itu sudah akan bisa dipakai untuk menyusun rencana tugas akhirnya. Sehingga diharapkan tepat semester 3 antum sudah ujian dan langsung bisa daftar wisuda. Harapannya begitu. Beberapa referensinya banyak sekali, saya tidak mewajibkan dimiliki, tetapi semuanya itu diupayakan nanti bisa dibaca. Nah, sekarang saya tawarkan, apakah dalam sistem penilaian kita, kalau disusun seperti ini kira-kira setuju atau tidak? Kehadiran kita maknai 10%, bobotnya, tugas itu 20%, ya. Kemudian UTS yang nanti mengumpulkan mini riset, itu 25%. Tugas ini melekat dalam penyusunan ini ya. Tugas di awal berarti melekat dalam laporan mini riset. Nah, ini kan proses ini ya, penilaian proses. Sedangkan UAS-nya nanti menyusun proposal tesis. Itu 25%. Nah, keaktifan, antum bertanya, konsultasi lewat medsos, Japri, lewat di grup, atau lewat di Google Classroom, itu nanti semuanya akan saya kasih tanda. Ya, biasanya saya kasih tandanya bintang, ngumpulin berapa bintang nanti. Nah, bintang-bintang yang terkumpulkan itulah nanti akan saya konversi menjadi nilai keaktifan. Sehingga kita beri bobot 20%, maka totalnya ada 100%. Apakah bobot sistem penilaian kita ini disepakati?
atau mungkin ada usulan yang lain. Silahkan. Insya Allah setuju. Mungkin bisa lihat ya Untuk referensi buku tadi diulang. oh ya referensi. Nanti ini saya kirim ya. Oh iya. Mas Fikri ada tambahan enggak tentang pembobotannya? Atau ada pergantian? Kalau saya pribadi udah pas Pak, udah cukup. Oke, baik. Ya, Mas Mohamed gimana? Nah, Ustaz, Ya, setuju ya? maksud antum harus hadir ke dosen, ke kampus. Nah, ini nih pertanyaan Mas Mohamed bagus ini. Nanti kita sepakati, apakah kita akan ganti apa itu luring atau kita tetap daring? Masuk Pak, menanggapi. Ya, silakan, silakan. Kalau untuk itu bagaimana ya penawaran sih? Bagaimana kalau hybrid? Jadi kalau misal tidak berkemungkinan hadir, tetap pakai via online. Tapi kalau bisa hadir, kita offline gitu aja. Soalnya juga tidak domisili juga tidak di Jogja semua gitu. Coba nanti saya komunikasikan dulu dengan teman-teman staf di Pasca, apakah nanti bisa memfasilitasi. Nah, saya rasa itu menjawab tadi yang pertanyaan dari Mas Mohamed tadi, itu ya. Jadi nanti kita sepakati saja setiap kali mau pasca pertemuan, apakah minggu depan atau akad depannya itu di hari Selasa depan, ini kita akan luring atau tetap daring. Baik, saya rasa itu nanti untuk Mas Mohamed kita pandu secara khusus lah, prinsip mengikuti saja. Ya, nanti mengikuti saja di dalam kegiatan perkuliahan di kelas metodologi penelitian ini. Nah, saya rasa itu selesai untuk pertemuan perdana kita terkait dengan kontrak perkuliahan. Ada pertanyaan? Izin bertanya Bapak, Siap, Mbak Nur silahkan. untuk di magister ini apakah masih diizinkan untuk penelitian menggunakan metode penelitian tindakan kelas? Karena kemarin di S1 itu judul itu di-ACC oleh Kaprodi dan proposal juga di-ACC oleh Sekretaris Prodi. Pada waktu itu Pak Mizan yang jadi Kaprodinya, tapi sama dosen pembimbing rata-rata disuruh mengganti judul dan menggunakan kualitatif atau kuantitatif saja. Ya, di magister kita tidak membatasi sebenarnya ya. Kalau di kita sesuai dengan di panduan penulisan tesis, itu jenis riset yang boleh dilakukan itu ada yang kuantitatif, kualitatif, dan mix. Ada 3. Nah, classroom action research, ya classroom action research itu masuk di dalam pembagian di kelompok ataupun mazhabnya yang kualitatif. Maka diperkenankan. Jadi kita breakdown seluas-luasnya, peminatannya mau seperti apa. Cuman kalau nanti mau melakukan penelitian dengan classroom action research atau penelitian tindakan kelas, maka konsep yang harus diikuti ya harus benar-benar mengacu kepada pola-pola penelitian tindakan kelas. Kalau di level S1, kecenderungannya itu ada hal-hal yang disembunyikan sehingga menjadi tidak utuh. Karya-karya PTK Bapak Ibu guru kita secara konsep teoritis kaitannya dengan penemu dasar apa itu teori tentang classroom action research itu sudah banyak dimanipulasi ya, hanya untuk kepentingan administrasi. Saya tahu persis kalau di dunia ini begitu. Maka kalau dalam kita di level di S1 mungkin ada yang menyarankan untuk tidak diarahkan ke sana, itu ya sah-sah saja. Tapi kalau pendapat saya jangan dilarang, justru harus kita luruskan, dudukkan kembali ya. Dengan ada treatment-treatment khusus di dalam ngikutin apa itu metodologinya. Begitu Mbak Nur. Maka kakak tingkat saudara yang sebagian besar juga banyak dari guru, kemarin sudah kita rekomendasikan di ACC judulnya juga tentang tindakan kelas. Tapi juga ada yang dia melakukan riset mix, masuknya ke dalam pengembangan. Contoh, ini yang sering kecelakaan ini, sering terjadi kecelakaan dalam penulisan. Kalau kualitatif kan tidak dikenal istilah populasi, ya kan? Tapi dia menuliskan populasi. Sehingga ini dicampur adukan. Kenapa bisa terjadi demikian sampai di ujian magister itu ditanyakan. Lah pembimbingnya kok enggak menyarankan, ini kenapa? Nah, ternyata ada yang sangat jujur sekali. Lah saya begitu konsultasi pertama langsung disuruh ngerjakan sampai bab terakhir, langsung setelah itu ketemu langsung di ACC untuk ujian. Ya repot kan kalau seperti ini. Jadi nanti repotnya kalau pada saat di ujian menjadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang saya berusaha untuk membentengi supaya di kelas kita nanti mutu atau quality itu tetap dipertahankan ya, kualitas karya. Itu yang akan kita lakukan pendampingan. Begitu
Mbak Nur atau Bu Nur? Mbak Nur ya, Mbak Nur Rohmah. Ya, Betul, Pak. ada lagi? Silahkan. Mohon izin, Pak. Siap, silahkan Mas Fikri. Sebagaimana tadi kita dengarkan bahwasannya kalau target perkuliahan kita ini merupakan salah satunya itu membuat laporan atau mini riset gitu, Pak. Nah, kira-kira boleh kami meminta template atau draft untuk laporan mini riset itu sambil mikir-mikir dari sekarang gitu. Oke, baik. Sebenarnya di pertemuan perdana kita belum membahas terkait dengan konten ya, isi. Tapi saya beri gambaran saja dulu. Mini riset yang nanti akan antum buat itu harus terkait dengan rencana tesis yang akan antum lakukan. Karena ini membangun roadmap penelitian individu. Misalkan begini, kemarin waktu di S1, antum sudah pernah melakukan penelitian. Bisa enggak skripsinya itu jadi sebuah laporan mini riset antum? Jawabannya adalah sangat bisa. Tetapi dengan catatan bahwa tesisnya itu harus terkait atau berkesinambungan dengan skripsi yang kemarin. Sehingga nanti itu ada nilai kontinuitasnya, ada nilai kesinambungannya, bisa diteruskan ke dalam tesis. Kalau ternyata antum pengen lepas dari skripsi, berarti antum membuat rencana riset kecil-kecilan yang sekiranya nanti itu akan memberikan support data awal yang namanya pre-preliminary research di awal yang nanti akan dikutip pada saat menyusun di latar belakang pada bagian proposal. Ya sederhana saja. Bisa itu sifatnya studi pustaka, karena nanti akan hasilnya hanya sekedar artikel misalkan, tapi itu diproses secara metodologi yang benar, begitu bisa tidak biasa. Dan itu nanti bisa dikutip siapa, memunculkan nama diri. Jadi misalnya gini, Mas Abdul Fikri kan sudah menulis nih tulisannya. Tulisan Mas Abdul Fikri ini dikutip oleh Mas Abdul Fikri sendiri, yang itu nanti akan disematkan di dalam daftar pustaka. Nah, ini yang saya sebut dengan membangun roadmap penelitian secara individu. Karena ini penting, kalau nanti ini kita itu menulis sesuatu yang kita juga mengutip dari hasil tulisan kita yang sebelumnya, itu berarti kita sedang melakukan memposisikan diri kita dalam bentuk supaya kita itu memiliki kemampuan aktualisasi. Istilahnya positioning lah begitu ya. Nah, nanti ini dalam konteks pertimbangan ilmiah, berarti orang ini memiliki track record yang bisa dilacak. Tingkat kepakarannya akan dilihat dari situ. Maka nanti ini kepakarannya linear atau enggak, atau zigzag ya. Sekarang kan lebih cenderung bukan yang zigzag ataupun yang multi, tapi yang disukai adalah yang linear kepakarannya. Itu berarti akan mendalam. Begitu. Terus bagaimana sistematikanya mini riset? Tidak usah dipikirkan terlalu galau. Bikin saja kerangka sederhana. Saya tidak mematok. Ini budaya orang Indonesia kelemahannya di sini. Selalu minta seperti apa sistematikanya. Engkau sudah dikasih tahu sistematikanya langsung bertanyanya lebih gitu. Ini seperti kisah Bani Israel di surat Al-Baqarah. Gitu ya. Kalau sudah dikasih sistematikanya seperti ini nanti akan tanya, "Pak, ada contohnya tidak?" Nah, begitu kan. Nah, setelah dikasih contohnya akhirnya semuanya nggarap seperti contoh itu. Maka nggak ada daya kreativitas. Ini yang sering terjadi yang saya jumpai. Ini harus kita pangkas. Agar apa? Agar ini loh kelemahan generasi Indonesia itu adalah pada kreativiti ya. Kelemahannya di situ. Sehingga kenapa kreativiti itu menjadi salah satu bagian dari program pemerintah Indonesia yang dimasukkan di dalam PPK. Bahkan sekarang menjadi salah satu ciri dari profil pelajar Pancasila yang menjadi muara dari sebuah tujuan pendidikan kita, kan begitu. Salah satunya adalah kreativiti. Ini yang disebut dengan keterampilan abad 21, begitu. Sehingga tidak ada sistematika baku. Prinsipnya, ini mewakili pendahuluan, ini mewakili teori, ini mewakili metodologinya, ada hasil, diulas sedikit, selesai. Tidak usah tebel-tebel, nggak usah 60 halaman, tidak usah 100 sekian halaman. Ya paling sederhana 8 halaman lah selesai mini riset itu. Nah, artikel itu kan 8 halaman. Kalau mau dibentuk bukan artikel tapi laporan ya paling enggak 24 atau 25 halaman. Sederhana saja. Tetapi urutannya penyusunannya itu mengikuti kaidah-kaidah di dalam penulisan ilmiah. Termasuk menyajikan datanya juga harus yang real, bukan data-data fiktif ya. Nanti pelan-pelan kita dampingi. Kalau saya berteori, kemungkinan antum akan mengimajinasikan agak terlalu berat kalau belum pernah. Tapi sebenarnya itu pekerjaan yang hal-hal yang sangat simpel, very very simple lah. Enggak begitu susah untuk mini riset. Yang penting frame-nya kita sama, terus kemudian nanti akan dibawa ke arah tesis kita seperti apa. Bisa dipahami ya Mas Fikri ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Maaf dokter, Ya. mungkin antum tulis itu tambihat karena saya paham maksud antum. Kalau ada tulis saya berterjemahkan. Siap. Nanti insya Allah Mas Muhammad
akan ada diktat, ya, ada PowerPoint. Dan saya kasih bukunya, karena buku Metopen ini sudah dicetak oleh UI Press. Ya tinggal dibaca saja nanti di sana ya. Nanti Mas Muhammad bisa menerjemahkan dalam bahasa Arab, bisa ya. Oke, sudah ada. Bahkan nanti juga ada PowerPoint yang juga akan kita share, ya. Biasanya biasanya nge-share itu setelah perkuliahan, ya. Permohonan antum nanti kita kabulkan. Ini mestinya harus ada ketua kelas ini. Ketua kelasnya siapa ini? Yang bisa bahasa Arab lancar siapa ini? Mas Tri Redi. Mas Mas Tri Tri. ya. Ya, Mas Tri kita kasih amanah ini. Halo, Mas Tri mana? Ustaz. Assalamualaikum. Kelihatan ya. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi apa itu juru hubung ya, jadi ketua kelasnya. Kalau di S2 sebenarnya enggak perlu ada ini, tapi ya enggak apa-apa lah, ini konteksnya saling ta'awun. Oke. Ya nanti disampaikan kepada Mas Muhammad bahwa akan ada apa itu bahan ajar ataupun referensi diktat dari saya yang nanti akan bisa di apa itu dibaca oleh semuanya, gitu ya. Beberapa hal yang sifatnya pengantar. Kalau dari hasil asesmen diagnostik tadi sepintas saya lihat insya Allah aman posisinya. Saya tidak begitu sulit untuk memberikan matrikulasi yang sifatnya untuk menyamakan pemahaman, ya. Hanya meluruskan saja nanti beberapa hal yang mungkin apa itu perlu untuk didudukkan sesuai dengan konsep yang benar, gitu. Insya Allah. Yang lain masih ada? Izin bertanya Bapak. Silakan Mbak Lulu. Di pasca sarjana ini apakah ada ini Pak bebas tesis dengan submit jurnal Pak? Setahu saya ada kebijakannya seperti itu dan harus terbit di penulis tunggal sebagai autor satu sekaligus korespondensi, dan dia harus bisa disubmit sampai diterbitkan di jurnal internasional Scopus. Kalau tidak salah, seingat saya itu kalau belum ada perubahan. Kemarin waktu apa namanya ini penjelasan dari Bu Dr. Anissa itu katanya kalau yang S3 itu sudah tidak di UI tidak sampai upload di Scopus Pak. Kalau yang doktornya. Yang doktor. Oh gitu. Ya. Mungkin ada kebijakan baru saya belum paham. Tapi kalau kemarin-kemarin yang dia sudah bisa menulis di artikel Scopus, tapi diperhatikan artikel yang ditulis di jurnal itu bukan jurnal abal-abal ya. Karena sekarang kan banyak sekali jurnal-jurnal ilmiah itu yang asal bayar saja bisa masuk, sehingga nanti memang harus dilakukan pengujian betul kaitannya dengan eksistensi dari jurnal tersebut. Karena ini menyangkut juga apa itu kaitannya kemampuan dari autor untuk bisa menjadi korespondensinya. Kalau sudah ada kebijakan tidak Scopus, berarti diturunkan grade-nya. Mungkin begitu. Tapi Allahu a'lam, nanti saya tanyakan dulu. Ada lagi? Sama-sama, ya. Cukup ya, kalau tidak ada saya beri PR. Silahkan mulai berpikir nanti kira-kira rancangan mini risetnya apa, rancangan yang akan diriset apa. Tapi sebelum masuk ke sana, antum harus memilih dulu. Saya mau milih minat pada penelitian yang jenis apa, kan itu ya, mau kualitatif, kuantitatif, atau mix. Kemudian nanti baru di breakdown pada jenis risetnya. Karena nanti kalau kuantitatif, jenisnya ada korelasi, ada regresi, ada komparasi, kan macam-macam ya. Terus kemudian kalau kualitatif itu ada survei, ada yang deskriptif saja, terus kemudian mungkin ada yang sifatnya etnografi, dan yang lain-lain. Kalau yang mix, ada yang evaluation research jenisnya, terus kemudian ada yang pengembangan, dan macam-macam. Nah, tinggal nanti kita pilih. Ya, gitu. Jadi belajar metodologi penelitian itu sesungguhnya analoginya gini, mirip seperti kita mau apa itu membeli pisau, yang kita harus paham betul fungsinya pisau itu. Contoh gini, pisau potong roti, pisau untuk memotong roti itu berbeda dengan pisau dapur. Betul kan? Kalau pisau dapur itu kita gunakan untuk memotong roti kue ulang tahun, bisa nggak? Mas Tri, bisa nggak? Pisau dapur yang biasa dipakai ibu-ibu masak, itu kita gunakan untuk memotong kue ulang tahun, itu bisa nggak? Bisa, namun tepat. Betul. Bisa, tetapi ya, bisa, tetapi, ada tapinya. Nanti akan merubah tekstur kue, akan merubah rasa kue, kan begitu ya. Terus kemudian akan merubah penampilan kue, dan yang lain-lain, mungkin ada banyak yang dia rubah. Nah, itu artinya sudah terkontaminasi. Demikian pula secara metodologi. Kalau kita salah memilih pisau, maka nanti salah pula untuk membelah datanya, salah pula untuk menguji datanya. Sehingga nanti hasilnya, hasil risetnya itu bias, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi kalau nanti itu kuantitatif, lebih ngeri. Kemarin ada kakak tingkat saudara, dia mengikuti mazhabnya kuantitatif, dia uji
datanya dengan bantuan SPSS ya, bantuan SPSS, tetapi yang dia olah itu bukan data riset dia. Kalau ini human error ini ya, kejadiannya human error. Saya kemudian langsung seketika tahu, saya tanya waktu ujian, mohon maaf, tolong berkata jujur, ini ngolah statistiknya diolah sendiri atau didandake diolah di luar. Karena saya sudah minta jawabannya jujur, beliaunya menjawab, saya olahkan di luar. Kalau sudah di luar, saya hargai kejujurannya. Betul. Terus saya tunjukkan, data ibu ini bukan data riset yang dari ibu, tapi ini data riset miliknya orang lain. Nah, sampai seperti itu. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, mestinya hasilnya di bab 4 kan bias, tidak bisa diteruskan. Ini human error. Ya, human error yang dia tidak kurang cermat dan kurang. Nah, begitu. Jadi analoginya ya sama seperti milih pisau lah. Di buku ajar saya terkait dengan metopen sudah saya jelaskan. Nanti Mas Muhammad juga bisa membaca analogi-analogi untuk memudahkan kita menerima supaya kita bisa lebih paham. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa begitu. Kalau masih ada silahkan. Kalau sudah tidak ada kita akhiri untuk kuliah perdana pada hari ini. Cukup ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, alhamdulillah di kuliah perdana sudah bisa kita laksanakan. Terima kasih sudah mengisi Google Form tadi yang nanti menjadi sebuah data untuk awal kali. Kita akan memberi treatment seperti apa. Nah, setelah ini nanti di pertemuan berikutnya insya Allah tetap harus melalui tahapan matrikulasi. Saya akan memberikan penyamaan persepsi dulu ke semuanya di dalam kelas kita ini agar nanti mindset-nya itu sama. Sambil antum memikirkan rancangan kira-kira risetnya apa, laporan mini risetnya seperti apa yang nanti akan dibuat. Ya, alhamdulillah, mari kita tutup bersama-sama majelis pagi menjelang siang ini sama-sama dengan melafalkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dari saya, sampai ketemu pada hari Selasa depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.